Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi untuk video kali ini kami ingin mempresentasikan tentang progres final project pemrograman framework yang diampu oleh Bapak Fawaz. Tapi sebelumnya perkenalkan ada saya yaitu Ahmad Ilmandani dengan NPM 2008-10-157. Lalu silakan teman saya Mafur boleh perkenalan. Mungkin Mahfur ada sedikit kendala, jadi ada juga namanya Ahmad Mahfur Ali dengan NPM 3 terakhir yaitu 055. Lalu mungkin langsung ke Gerin, silakan Gerin perkenalan NPM dengan nama. Perkenalkan, nama saya Mordecai Gerin, MPM 200 810 100 10041. Lalu yang terakhir Mas Irfan, monggo Mas. Eh, Saya Muhammad Irfan Ardiansyah, NPM 2008 1010 051. Langsung dilanjut ke penjelasan landing page. Di landing page ini, ketika pengguna membuka, akan disajikan eh, logo dari funnel project kita di kiri atas, yaitu Peduli Hub. Kemudian ada 3 menu di pojok kanan atas, ada berita, galang dana, dan tombol donasi sekarang. Yang juga ada pada eh, judul tombolnya. Kemudian di landing page ini disediakan jumlah dari galang dana, donasi terkumpul, dan donatur yang terdaftar pada Peduli Hub. Kemudian di landing page ini juga disediakan mengenai eh, apa itu Peduli Hub, kemudian dari keseriusan kami juga. Setelah itu di landing page kita sajikan mengapa harus donasi di Peduli Hub. Kita menyediakan 3 alasan, yaitu pertama aman dan terpercaya, mudah dan cepat, dan transparan. Kemudian di bagian bawah dari landing page terdapat eh, kontak dan media sosial dari Peduli Hub. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai from login maupun from register. Nah, di website kami nanti akan ada beberapa from login dan juga from pendaftaran. Nah, di sini ada 3 pengguna, yaitu yang pertama pengguna sebagai user, kemudian yang kedua pengguna sebagai lembaga penyelenggara fundraising, kemudian yang ketiga yaitu login untuk akses website yang kita buat atau seperti admin yang mengelola websitenya. Nah, untuk from loginnya ada seperti yang ada di layar. Kemudian di sini from login. Sebelum from login ada from pendaftaran. Nah, bisa dilihat di layar untuk from pendaftarannya. Nah, di sini kita bisa kita usahakan untuk bisa
terhubung dengan Google. Jadi nanti pakai email. Kemudian untuk daftar manualnya di sini ada nama pengguna, kemudian alamat email, kemudian nomor handphone, kemudian password dan juga tombol untuk mendaftar. Nah, ketika user sudah mendaftar, nanti akan dialihkan ke form login. Untuk form loginnya seperti yang ada di layar. Coba digeser, Mas. Nah, untuk form loginnya cukup memakai email dan juga password seperti yang ada di tampilan layar. Mungkin untuk form register dan juga login seperti yang ada di layar. Selanjutnya bisa dilanjut. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu ada dashboard ketika user telah berhasil melakukan login. Yang mana di sini ada pencarian. Ini untuk mencari semacam kayak kira-kira apa, misal ada bencana, tulis bencana gempa di sini di mana, itu bisa cari di sini. Terus kalau misalkan ingin mencari berdasarkan kategori, kami juga sediakan kayak filternya seperti itu, ada pendidikan, kesehatan, bencana alam, anak-anak. Tapi ini untuk kategori ini itu masih belum lengkap, dalam artian mungkin nanti bisa bertambah ataupun juga bisa berkurang seperti itu. Eh, Mungkin begitu saja untuk penjelasan tentang user dashboard-nya. Eh, untuk selanjutnya bisa dijelaskan untuk riwayat donasi oleh Mas Irfan. Silakan, Mas. Kemudian di Peduli Hub kita memiliki riwayat dari donasi. Di halaman riwayat donasi ini disajikan jumlah donasi keseluruhan, kemudian konversi donasi yang berhasil terkumpul, dan juga total donasi yang berhasil terkumpul. Di sini kita juga bisa mencari data donasi yang ada pada riwayat donasi kita. Ya, mungkin sekian. Mungkin bisa dilanjut. Baik, untuk selanjutnya penjelasan tentang ini apa namanya, GitHub-nya. Sebentar saya carikan linknya. Untuk Mas Gerin, silakan, mungkin bisa minta tolong dijelaskan. Untuk progres codingnya sendiri, progresnya masih dalam tahap pengembangan di bagian back-end-nya. Bisa dilihat ini ada, coba buka branch-nya, Mas. Nah, bisa dilihat ini ada beberapa branch dan ada dua branch utama yang kami gunakan dalam pengerjaan website ini, yaitu ada branch main sebagai branch utamanya dan ada branch dev sebagai branch untuk development. Jadi kenapa ada dua branch utama ini? Jadi yang pertama itu memungkinkan kita melakukan pengembangan fitur baru atau menambahkan fitur baru tanpa
mengganggu pengembangan di branch utama yaitu main. Jadi semua tahap pengembangan akan dilakukan di branch dev. Setelah menurut kami tahap pengembangan itu sudah fix, kemudian dari branch dev ini akan di-merge ke branch main. Jadi di branch main ini adalah nantinya akan berisi kode fixnya saja. Seperti itu. Lalu ini ada beberapa branch lainnya, yaitu ya untuk karena kita bekerja secara kelompok, secara tim, jadi branch-branch seperti backend/fitur/fundraiser, backend/fitur/login itu nanti memungkinkan setiap anggota kelompok itu bekerja sesuai dengan tugasnya tanpa bertabrakan. Oke, mungkin bisa langsung dibuka branch dev-nya saja. Scroll ke paling bawah, Mas. Jadi bisa dilihat ini pada tanggal 30 November ini saya melakukan merge ya. Commit dan merge itu menambahkan fitur API endpoint login dan logout user. Lalu pada tanggal 2 Desember ini melakukan commit dan merge lagi, itu menambahkan fitur multi authentication dengan sistem user role management untuk user biasa, penggalang dana, dan admin. Jadi pada awal-awalnya kami memikirkan sebagai apa ya? Memikirkan sistem user role management ini, jadi hanya membutuhkan satu tabel untuk user untuk login ke dalam aplikasinya. Terus selanjutnya itu ada menambahkan fitur registrasi untuk penggalang dana, lalu memperbaiki registrasi fundraiser agar admin dapat menambahkan fundraiser. Lalu ini pada tanggal 3 Desember melakukan commit dan merge lagi di sini. Di sini merebuild tabel user, menambahkan tabel fundraiser dengan relasi fundraiser detail dan rebuild multi authentication. Nah, yang pada awalnya kami menggunakan sistem user role management ini untuk login dan autentikasi setiap usernya, kami pikir ini merupakan tidak efisien dalam untuk nantinya, karena kami ingin setiap user biasa yang ingin melakukan donasi itu gampang aja dia melakukan donasi, tidak perlu melakukan email verifikasi dan sebagainya. Nah, baru untuk si penggalang dana, karena tidak bisa semua orang menggalang dana dan harus istilahnya si penggalang dana ini harus terverifikasi oleh kami. Jadi
menurut kami sistem role management ini kurang efektif. Karena jika dijadikan satu tabel, maka user biasa pun harus melakukan verifikasi email. Seperti itu. Jadi di sini pada tanggal 3 kami merebuild tabel user, kemudian menambahkan tabel fundraiser dengan relasi fundraiser detail. Jadi si penggalang dana juga harus melakukan verifikasi data pribadinya untuk keperluan keamanan. Seperti itu. Lalu ini pada tanggal 4 Desember, di sini melakukan commit dan merge lagi. Di sini memperbaiki API routes untuk fundraiser dan user. Lalu fix email verification hanya untuk penggalang dana. Nah, ini yang tadi sudah saya sebutkan. Lalu ada memperbaiki lagi sistem email verification-nya karena masih terdapat bug dan merapikan routingan API endpoint-nya. Lalu menambahkan fitur pos galang dana untuk fundraiser, fitur pos galang dana untuk penggalang dana, terus menambahkan fitur untuk menampilkan semua data campaign, data galang dana yang sudah data campaign. Lalu menambahkan fitur mencari by name, mencari ini kayak sistemnya real time gitu. Jadi ketika misalnya diketik A, nanti yang muncul huruf depannya yang A semua, atau misalnya ketik apapun itu sesuai lah gitu. Lalu selebihnya yang memperbaiki kode-kode yang masih berantakan. Lalu pada tanggal 5 Desember melakukan commit dan merge lagi. Di sini di sini menambahkan fitur donasi untuk user, rework database relation, menambahkan validasi untuk penggalang dana untuk melakukan POS. Jadi di sini kami menambahkan fitur untuk user melakukan donasi, lalu rework database relation, jadi memperbaiki relasi antar tabelnya dan menambahkan validasi untuk penggalang dana untuk melakukan POS. Nah, jadi karena menurut kami penggalang dana masih mudah untuk melakukan galang dana, karena menggalang dana ini sifatnya apa ya? Sifatnya seperti terbatas lah, karena berhubungan dengan duit, dengan uang. Jadi menurut kami melakukan email verifikasi saja itu tidak cukup. Nah, jadi di sini kami menambahkan validasi lagi untuk penggalang dananya sebelum dia bisa melakukan campaign. Nah, yaitu dengan kami membuat seperti admin sistem, seperti admin harus mengecek dulu data pribadinya.
awalnya si penggalang dana hanya melakukan verifikasi email dan mengisi datanya. Sekarang si penggalang dana harus menunggu sampai data pribadinya itu di ACC sama admin. Nah, lalu pada tanggal 6 Desember ini melakukan commit lagi, fix fundraiser authentication sebelum melakukan galang dana, yaitu yang tadi masih berantakan kodenya, jadi dirapikan lagi. Lalu pada tanggal 7 Desember update, melakukan commit, update fitur donasi bisa mengirim pesan, update fitur fundraise, update fitur campaign bisa memilih lama donasi dengan contoh 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Jadi di sini kami melakukan update untuk user saat ketika melakukan donasi, dia bisa meninggalkan pesan seperti itu meninggalkan pesan pada campaign yang dia donasikan. Lalu update fitur campaign bisa memilih lama donasi dengan contoh 1 minggu. Nah, kami melakukan update juga pada campaign-nya. Jadi si penggalang dana yang awalnya kami belum buat durasi galang dananya, sekarang kami tambahkan durasi untuk lamanya campaign. Lalu pada tanggal 12 di sini melakukan commit dan merge lagi, itu menambahkan custom ID untuk invoice ketika user ingin melakukan donasi dan custom ID untuk setiap penggalang dana melakukan galang dana. Nah, karena kami ingin mengintegrasikan aplikasi kami dengan Mitrans, yang dimana Mitrans ini sendiri adalah seperti pihak ketiga untuk melakukan payment seperti itu. Jadi karena kami ingin mengadaptasikan sistem payment dalam aplikasi kami, jadi kami membutuhkan API dari, misalnya kami ingin mengimplementasikan payment Gojek untuk aplikasi kami. Nah, untuk mengimplementasikan itu kan kami butuh API untuk pembayaran GoPay-nya itu sendiri. Nah, untuk sistem pembayaran itu kami menggunakan Mitrans sebagai API untuk untuk pembayaran payment-nya. Terus ini menambahkan fitur payment menggunakan GoPay dari API Mitrans sebagai perantara. Nah, ini yang saya maksudkan tadi. Jadi aplikasi kami ini terintegrasi dengan Mitrans sebagai perantara untuk payment untuk saat ini yang bisa itu GoPay saja. Mungkin itu saja progres coding dari kelompok kami yang baru saja back-end saja. Baru back-end saja. Mungkin itu penjelasan dari saya.
Baik, terima kasih Mas untuk penjelasannya dan juga terima kasih teman-teman semua untuk penjelasannya. Mungkin dari kelompok kami sekian saja untuk penjelasan progres pada video kali ini. Kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.